sebagian ada di dalam jaringan daring dan juga ada yang offline di ruang ini. Kemudian kepada Ibu Ihwana selaku Ketua siang ini, kita sebagaimana tadi telah disampaikan adalah penjelasan panduan akademik program studi pasca sarjana Universitas Kuala. Dan tentu di sini juga hadir para mahasiswa ya, yang kami sangat bahagiakan kepada para mahasiswa pasca sarjana program pasca sarjana multidisiplin, baik itu magister maupun mahasiswa program doktor. Nah, kita coba akan pada kesempatan ini kita akan coba yang terkandung di dalam panduan akademik. Baik, saya mulai saja. Baik, saya pikir sudah bisa dilihat ya semua. Ya. Nah, sesuai nama acara pada hari ini, kita akan sosialisasikan panduan akademik program studi pasca sarjana. Nah, ini sarjana yang di fakultas atau juga berlaku untuk program disiplin. Nah, saya yakin panduan ini sudah ada di tangan kita, ada juga mungkin bisa diakses di websitenya Pasca, dan kalau dilihat di daftar isi itu terdiri dari 14 bab. Nah, tentu hari ini akan kupas semua, akan bedah semua, tapi ada bab-bab tertentu nanti yang akan kita berikan penjelasan yang lebih. Nah, jadi di antara bab-bab itu ada pengertian pendidikan pasca sarjana, ada jalur penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada tentang penilaian pembelajaran, evaluasi keberhasilan studi dan masa studi, itu hampir mirip dengan serata 1 ya. Kemudian ini lebih spesifik ke pasca sarjananya, mulai dari bab 8 dosen, penelitian tesis ya, bab 10 penelitian disertasi, dan kita juga di bab 11 itu ada penjaminan mutu pasca sarjana. Dan bab 12 ini yang ingin dituju oleh para mahasiswa, nanti di ujungnya akan di yudisium. Nah, ini panduan ini sudah diimplementasikan mulai semester ganjil kemarin, yaitu tepatnya pada 16 Agustus 2021. Nah, dengan demikian, siapa yang perlu untuk memahami panduan ini, maka para mahasiswa S2 dan S3 tentu perlu membaca dan memahami, begitu juga dengan para pembimbing atau juga promotor, tim promotor ya, kemudian tentunya seluruh kepala koordinator program studi, kemudian pimpinan, dan juga pengelola UPPS lainnya seperti staf akademik dan sebagainya. Nah, kebetulan kami masuk dalam tim, di sini juga ada, tadi saya lihat di screen juga ada Pak Abdul Ghani ya, sebagai salah satu anggota yang menyusun panduan ini. Hadir, Prof. Ya. Beliau bisa bantu juga ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini diketahui oleh Pak Wakil Rektor 1. Jadi idenya hari itu kita hanya mempunyai panduan kurikulum untuk S1 ya, yang tahun 2016 itu. Nah, sudah ada yang agak khusus bicara pasca, maka lahirlah buku panduan ini. Buku panduan ini juga sudah mendapat pengesahan dari Senat Universitas. Jadi sudah dikaji ya, dikaji juga oleh Senat. Nah, saya akan mulai saja. Tadi ada 14 bab. Tentu panduan ini berfungsi untuk bagaimana agar mahasiswa, baik itu S2, S3 itu, mendapatkan gambaran yang jelas
selama mengikuti pendidikan di pascasarjana. Karena tujuan daripada masing-masing strata, magister dan doktor, tentu itu berbeda. Tentu kalau magister itu dia mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Jadi di sini ada penelitian ilmiahnya. Kemudian itu juga program doktor sama, tapi untuk program doktor kita ingin mahasiswa S3 ini bisa lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof, atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. Nah, jadi kalau kita lihat dari penelitian ini, tidak semata-mata di ujungnya adalah untuk memperoleh gelar doktor, tapi lebih dari itu nanti bagaimana seorang magister dan seorang doktor bisa berkontribusi di dalam memajukan peradaban manusia. Nah, kita mulai dari awal sekali, jalur yang para calon mahasiswa ya untuk dapat mengikuti pendidikan di pascasarjana, baik itu di program mono atau di multidisiplin seperti di PPS, itu tentu jalur tertulis, ujian tertulis, ya ada berbasis komputer, kemudian nanti diakhiri dengan wawancara. Nah, tapi ada juga melalui jalur seleksi khusus. Nah, seleksi khusus ini umumnya basis. Slide-nya belum jalan, Bro. Oh, slide-nya nggak jalan. Slide-nya nggak jalan. Nggak tahu luring, kalau daring nggak jalan. Iya. Coba sebentar. Dari slide pertama berarti Pak Gani ya? Iya. Kenapa gitu ya? Ini sudah nampak? Sudah nampak Pak? Sudah. Oke. Ya. Ini berikutnya nampak? Nampak. Oke, baik. Nah, jadi di sini selain seleksi melalui ujian tertulis, maka bisa pendidikan pascasarjana itu di USK ya, itu bisa masuk melalui seleksi program pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul atau PMDSU. Nah, ini diberikan beasiswa tentu dari pemerintah pusat ya, dari Dikti. Kemudian ada program riset unggulan Universitas Syahkuala percepatan doktor. Nah, disebut dengan PRUUPD. Ya, ini mirip dengan PMDSU. Jadi USK memberikan beasiswa, mahasiswa melamar melalui promotor-promotor yang sudah diseleksi ya. Kemudian juga ada program jalur cepat atau fast track ini untuk mahasiswa yang sudah di semester akhir, dia bisa lanjut ke S2-nya ya, tanpa harus menyelesaikan S1. Kemudian juga ada program kerjasama kemitraan. Nah, itu program khusus selain program yang umum tadi. Nah, kemudian kalau sudah diterima ya tentu seperti biasa yang berlaku melakukan registrasi. Nah, di sini ada poin yang ingin saya tekankan. Kalau setelah menjadi mahasiswa pascasarjana itu tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa dia mengajukan izin cuti ya, nggak ada izin dan sebagainya ya, dia nggak mendaftar, ya, itu harus diperhatikan. Semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kita nggak datang tapi semesterannya dihitung. Kemudian kalau tidak ada registrasi selama 2 semester berturut-turut, maka itu dianggap mengundurkan diri dari Universitas Syahkuala. Jadi sangat harus diperhatikan untuk melakukan registrasi. Nah, cuti akademik adalah selain dari kita mahasiswa diberikan fasilitas untuk memperoleh izin, ya, izin untuk tidak mengikuti ya kegiatan akademik. Itu maksimum 2 semester, tapi tidak dilakukan secara berturut-turut. Jadi tidak boleh semester 4 kemudian sambung lagi semester 5. Jadi otomatis 1 tahun atau 2 semester tidak kuliah itu tidak boleh. Tapi boleh diberikan 2 kali maksimalnya. Kemudian cuti akademik itu
baru diajukan di semester 4. Nah, di semester 4 itu ya, jadi semester 1, semester 2, semester 3 harus kuliah gitu ya, harus aktif. Di semester 4 baru dibolehkan cuti akademik. Nah, tapi kalau sifatnya emergensi, nah itu udah di luar dari prosedur yang normal, nah itu juga dimungkinkan ya, tentu dengan satu proses yang harus dilalui. Kemudian untuk yang menerima beasiswa ya seperti tadi PMDSU, RUPD ya, atau ikatan dinas lainnya itu tidak dibenarkan untuk cuti akademik. Ya. Jadi dia terikat dengan beasiswa maka tidak boleh ada cuti akademik. Nah kemudian kapan berhenti studi? Nah umumnya yang terjadi di pasca ya ada beberapa lah ya, itu masa studinya habis. Nah ini biasanya kemarin sampai akhir Januari yang bulan lalu itu semua pada berlomba-lomba ya untuk seperti berkejar-kejaran dengan waktu ya, karena angkatan-angkatan seperti kalau magister 2017 kemudian S3 angkatan 2014. Nah itu masa studinya habis ya. Nah karena masa studinya habis ya ini ada suara masuk. Dari mana nih? Aku yang paling negro. Pak Erni ada hal. Oke bisa dulu oke. Pak Gani masih bisa lihat ya slide-nya? Masih. Ya, jadi oke. Nah, kalau tadi izin cuti cuti akademik, nah sekarang ini berhenti studi. Nah, jadi banyak faktor. Jadi berdasarkan pengalaman ya, juga karena faktor finansial, kemudian faktor kesibukan di tempat kerja, maka tidak sanggup lagi memikirkan studi, ya. Jadi meminta mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Nah, itu boleh. Ya itu satu fasilitas ya. Jadi kalau bisa, kalau sudah memang bertekad untuk kuliah, ya selesaikan ya. Kemudian juga masa studi habis ini. Nah ini selalu bermasalah ya. Umumnya sudah masa studi habis, bahkan proposal aja belum dibuat dan sebagainya. Ya, sementara waktunya sudah sangat-sangat sedikit ya. Nah kemudian yang ketiga, jenis di mahasiswa bisa diberhentikan kalau dia melanggar peraturan USK. Ya misalnya tidak membayar SPP, ya sudah berapa kali nggak bayar SPP, ya tentu itu suatu pelanggaran dan itu bisa diberhentikan. Nah tentu di dalam proses perkuliahan ini mahasiswa akan melalui semester 1 hingga akhir ya. Jadi kalau magister, sebagaimana sudah kita ketahui, itu beban SKS-nya itu minimal itu 30, paling sedikit ya 36 SKS ya, dan maksimum 42 SKS. Nah itu bisa dijadwalkan dalam 3 semester atau 1,5 tahun atau 4 semester ya 2 tahun. Nah, dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester atau maksimum ya 8 semester ya, 8 semester atau 4 tahun. Jadi pendidikan magister itu maksimumnya itu tidak lebih dari 4 tahun. Nah, begitu lebih dari 4 tahun masa studinya habis. Jadi DO ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk program doktor minimum SKS-nya itu 42 SKS. Kemudian bisa diselesaikan dalam 3 tahun atau 6 semester ya. Dan maksimum 14 semester atau 7 tahun. Nah, tidak boleh lebih dari 7 tahun untuk pendidikan doktor. Nah, tadi saya ada sebutkan bahwa cuti akademik itu baru dibolehkan di semester keempat. Nah, kenapa? Karena selama mengikuti pendidikan pada program studi pasca sarjana, baik S2, S3, itu mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan penuh, residensi, selama 3 semester berturut-turut. Jadi semester 1, 2, 3. Nah, itu nggak boleh cuti. Ya, kecuali yang terdesak-desak atau ada masalah
ya, dengan khusus ya. Nah ini tidak dibenarkan. Ya. Maka cuti tadi dapat dimulai di semester keempat. Nah kemudian keberhasilan studi itu nanti ukurannya adalah kita sudah selesai semua studi, itu acara yudisium ya. Sebagaimana kita ketahui, predikat kelulusan itu adalah pujian, sangat memuaskan dan memuaskan. Nah, jadi ini bisa dilihat di tabel ini. Jadi kapan pujian? Kalau IPK-nya lebih besar 3,75, kemudian di sini ada masa studi. Kalau untuk magisternya itu kurang atau sama dengan 4 semester. Nah, jadi betul-betul 2 tahun ya. Kalau S3-nya betul-betul nggak lebih dari 3 tahun ya. Nah, kemudian sangat memuaskan 4-6 semester untuk S2, 6-10 semester untuk doktor. Kalau memuaskan tentu lebih besar daripada 6 semester. Dengan IPK lebih besar sama dengan 3. Ya, jadi ada S2 dan ini ada S3. Nah, itu beberapa ketentuan akademik ya, prosedur administrasi akademik. Nah, kita para mahasiswa di sini tentu ingin dibimbing ya, mempelajari suatu ilmu dengan dibimbing oleh para pembimbing dan juga oleh para promotor untuk S3. Nah, untuk pembimbing tesis, di sini istilah yang kita tulis di panduan ini adalah pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Nah, jadi ada 2 pembimbing untuk S2. Pembimbing utama itu adalah dosen tetap. Nah, mungkin ini untuk para kaprodi ini mungkin perlu diperhatikan, ada dosen tetap Universitas Syah Kuala dengan kualifikasi akademiknya S3 atau doktor ya. Nah, atau doktor terapan kalau kita itu yang politeknik ya, dengan jabatan fungsional minimal lektor. Nah, itu boleh menjadi pembimbing utama, jadi S3 dan lektor. Dan tentu memiliki kepakaran yang relevan dengan topik tesis. Ya. Kemudian pembimbing pembantu, juga dosen tetap USK, kualifikasi akademiknya juga harus S3, doktor, jabatan fungsional minimal asisten ahli. Nah, ini sebagai pembantu. Ya, kalau ada pembimbing 1, pembimbing 2, tapi di panduan ini gunakan istilah ada pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Nah, bagaimana dengan dosen tidak tetap? Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa para tim pembimbing ini adalah dosen tetap. Nah, dosen tidak tetap juga dapat menjadi pembimbing pembantu setelah ditetapkan melalui keputusan rektor sebagai dosen tidak tetap. Nah, jadi seluruh dosen di USK ini adalah dosen tetap USK. Nah, jadi kalau ada dari pihak luar gitu, ya, tapi dia kualifikasinya doktor, jabatan fungsionalnya dipenuhi, maka itu bisa dijadikan dosen tidak tetap USK dengan SK. Ini yang harus diperhatikan oleh Kaprodi, jadi selain kualifikasi akademik ya dan juga JAFUNG ya, jabatan fungsional. Nah, juga ada persyaratan yang yaitu kalau untuk pembimbing utama telah mempublikasikan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal internasional atau pada jurnal nasional terakreditasi ya, Sinta 1 atau Sinta 2 atau Proceeding Terindeks Scopus sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi dalam waktu 5 tahun. Nah, itu track record-nya harus dilihat. Ya, itu untuk pembimbing utama. Sedangkan yang pembimbing pembantu telah mempublikasikan paling sedikit 1 ilmiah pada jurnal nasional akreditasi atau Proceeding Terindeks Scopus sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Ya, karena mahasiswa magister ya dia harus membuat juga publikasi, maka harus dibantu oleh para pembimbing yang sudah mempunyai track record yang baik di dalam publikasi. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian, tentu kita tidak ingin ya, para mahasiswa juga ingin kalau dibimbing ada diperhatikan ya,
Nah, maka di sini juga kita atur beban dosen, ya, artinya beban pembimbing dalam membimbing tesis itu maksimal itu adalah 3 mahasiswa per tahun sebagai pembimbing utama. Nah, jadi kalau seorang dosen jadi pembimbing utama, dia punya 3 mahasiswa S2 yang dibimbing, nah, dia harus selesaikan itu dulu, ya, nggak boleh nambah lagi. Nah, ini di luar kita nggak tahu di luar apakah di S1 dia ada. Nah, tapi yang kita bicara ini kan yang di pasca, ya, yang di pasca sarjana. Jadi dia maksimal 3 kalau dia sebagai pembimbing utama per tahunnya. Nah, kalau tahun depan dia mau nambah lagi, selesaikan dulu yang 3 ini, ya. Nah, jumlahnya tetap 3 gitu. Nah, atau maksimal 6 mahasiswa per tahun, tapi kombinasi. Jadi sebagai pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Nah, jadi mungkin 2 sebagai pembimbing utama dan sisa 4-nya sebagai pembimbing pembantu. Nah, itu boleh. Nah, ini saya ingat sekali, ini adalah arahan dari Pak WR1 yang hari itu beliau mengatakan ini diambil dari, berdasarkan itu ya, diambil dari aturan Ban PT. Ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Nah, berikutnya dosen pembimbing disertasi. Nah, ini istilahnya tim promotor, ya. Tim promotor, ada promotor, kemudian dia dibantu oleh 2 co-promotor. Nah, jadi ada promotor, kemudian co-promotor 1 dan co-promotor 2. Nah, juga promotor ini adalah dosen tetap USK. Nah, jadi promotor utamanya itu dosen tetap USK. Jadi nggak boleh dosen di luar, nggak boleh. Dosen nggak boleh. Nah, sedangkan wakilnya, co-promotor, nah itu bisa berasal dari Universitas Syahwala atau salah satunya berasal dari luar USK. Jadi boleh dari luar, ya. Salah satunya boleh dari luar. Kemudian kualifikasinya, kalau dia sebagai promotor, tentu jabatan fungsional paling rendah itu adalah lektor kepala. Ya, jadi seorang doktor, lektor kepala, nah itu boleh menjadi promotor. Nah, kalau profesor ya sudah sangat lebih jelas lagi, ya. Nah, kemudian berarti doktor lektor, nah itu tidak boleh menjadi promotor. Jadi ini harus doktor lektor kepala, ya. Sedangkan kompetensi promotor, ya, mungkin bisa di mute itu siapa? Carmila. Tidak salah aja. Bayang nih ada duit dalam itu. Carmila coba di mute dulu. Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau kompetensi promotor itu berhubungan dengan track record publikasi ilmiahnya. Jadi paling sedikit 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama, penulis korespondensi. Nah, jadi harus ada track record seperti itu. Kemudian kalau kita lihat co-promotor, kualifikasinya juga seorang doktor dengan jabatan minimal lektor. Nah, jadi doktor lektor itu boleh menjadi co, ya, tapi tidak boleh jadi promotor. Kemudian komponen juga memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 1 artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau 1 bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Nah, jadi inilah kita sangat memperhatikan, ya, kualifikasi dan kompetensi daripada para pembimbing atau promotor. Nah, khusus S3 ini untuk pendidikan doktor, ya, ini promotor harus memiliki peta jalan penelitian atau roadmap, ya, daripada penelitian. Nah, kalau kita lihat hari ini, misalnya pada hibah pasca sarjana yang dari kementerian, ya. Nah, itu untuk hibah pasca sarjana memang jelas, ya, promotornya itu harus menampilkan
peta jalan penelitian. Nah, ke depan dengan panduan ini semua yang promotor itu jelas ya jalan peta penelitiannya. Nah, sedangkan promotor untuk program tadi yang khusus program PMDSU dan program pembercepatan doktor USK. Nah, itu diseleksi khusus ya promotornya. Jadi promotornya itu diseleksi secara khusus dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh USK atau juga oleh pihak kementerian ya untuk PMDSU. Nah, sehingga nanti para calon mahasiswa tinggal langsung berkomunikasi dengan calon promotornya. Kalau promotornya setuju, maka dia langsung diterima di program pascasarjana. Nah, ini juga sama ketentuannya seperti dari magister, jumlahkan ya. Jadi maksimal 3 mahasiswa per tahun sebagai promotor atau maksimal 6 sebagai promotor dan co-promotor. Nah, kemudian kita masuk penelitian tesis, ini maafnya agak kecil. Jadi intinya diawali dengan seminar proposal. Jadi seorang mahasiswa magister, dia membuat satu proposal, kemudian dia disetujui oleh tim pembimbing, ya, oleh tim pembimbing. Kemudian yang terdiri dari 2 orang ya, jadi pembimbing utama dan pembimbing pembantu tadi. Kemudian untuk ujian proposalnya itu dibentuk komisi ujian proposal dengan 2 pembimbing ya dan 2 penguji. Ini yang berbeda, mungkin sebelumnya ada ketua ujiannya ya. Jadi jumlahnya bukan 2 tambah 2, 4, tapi 5 ya. Nah, tapi sekarang 2 pembimbing utama pembantu dan 2 penguji. Jadi sidang seminar proposal itu langsung dipimpin oleh pembimbing. Nah, kalau seminar proposal disetujui, maka dilaksanakan penelitian tesis. Nah, di dalam panduan ini kita coba atur ya, kita berikan namanya waktu yang diperlukan untuk penelitian tesis itu ya maksimal ya, tidak lebih dari 9 bulan. Nah, terhitung sejak tanggal proposal itu disetujui. Nah, idap 9 bulan ke depan, setelah proposal disetujui, dia sudah selesai dengan penelitian tesisnya. Kemudian selama proses penelitian tesis, nah, mahasiswa itu wajib melakukan bimbingan minimal 6 kali. Nah, jadi ya minimal 6 ya. Tentu nanti kontrol dan sebagainya ya. Jadi ada catatan kendali ya. Kemudian setelah selesai di penelitiannya dilanjutkan dengan ya, seminar hasil. Nah, di sini yang menjadi poinnya yang perlu diperhatikan. Nah, kita belajar dari pengalaman pada saat ujian tesis, ternyata syarat wajib untuk luaran ya sebagai mahasiswa itu boleh dipenuhi, misalnya artikel ilmiah atau publikasi ilmiah. Nah, maka ini coba diatur di sini pada saat seminar hasil ya, mahasiswa wajib menyerahkan manuskrip artikel untuk direview oleh pembimbing. Nah, ini semacam draft daripada artikel yang diberikan ya, mahasiswa memberikannya kepada pembimbing untuk direview dan diberi nilai ya. Nah, karena di poin kedua di sini disebutkan nilai manuskrip atau draft artikel itu akan menjadi bagian dari nilai sidang ujian tesis yang diberikan bobot tertentu. Nah, jadi pada saat mahasiswa S2 ujian tesis, nanti di instrumen penilaiannya itu ada satu tim ya yang memberikan penilaian terhadap draft tersebut ya, tentu dengan bobot tertentu. Nah, ini coba kita atur sehingga lebih awal. Kemudian ya nanti bagaimana dengan pembimbing, kalau sudah layak setelah direview silakan langsung disubmit. Kalau belum ya berarti diproses lagi ya. Nah, kalau seminar hasil sudah disetujui ya lulus gitu, maka dapat dilanjutkan ke ujian tesis.
Nah, di ujian tesis ini ya, kalau syarat yang ada di panduan ini ya, itu pada saat mau maju ujian tesis, artikel ilmiahnya itu telah dinyatakan accepted ya pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau jurnal internasional atau proceeding internasional terindeks Scopus atau Thomson Reuters. Nah, tentu hari ini sementara tidak diberlakukan ya karena alasan pandemi dan sebagainya, maka para mahasiswa rajin-rajinlah melihat surat edaran dari Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang sebagai contoh boleh publikasinya di SINTA 3 ya, kemudian juga TOEFL-nya juga tidak seketat apa yang ada ditulis di panduan ini. Nah, ini boleh dikatakan ini syarat-syarat yang pada saat kondisi normal atau nanti kita lihat bagaimana surat edaran yang berlaku. Terakhir sudah ada surat edaran ya yang berlaku masih sama seperti yang lalu. Jadi boleh SINTA 3 kemudian akan berlaku sampai habis semester ini. Nah, kemudian tesis dilakukan, penilaian ujian tesis dilakukan oleh komisi ujian, 2 pembimbing dan 2 penguji. Nah, ujian tesis dipimpin oleh pembimbing juga dapat dihadiri oleh penguji dari institusi lain dan dapat dilaksanakan secara tertutup atau terbuka. Nah, di sini juga diberikan di panduan ini ujian tesis itu boleh tidak dilaksanakan. Ya, jadi mahasiswa boleh tidak melaksanakan ujian tesis asalkan sudah dapat mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian tesis. Jadi artikel ilmiah hasil penelitian tesis pada jurnal internasional berreputasi terindeks SJR Q1 atau Q2 atau terindeks Web of Science atau ISI. Nah, kalau sudah ada artikel SJR Q1 atau Q2, mahasiswa boleh mengajukan untuk tidak maju ujian tesis. Nah, bagaimana dengan yang S3? Nah, di seminar proposal ini tentu di sini Kaprodi ya, di poin kedua itu mengajukan permohonan ke rektor untuk penetapan tim promotor. Nah, ini masalah administrasi ya. Kemudian tim komisi ujian seminar proposal itu berjumlah maksimal 5 orang. Jadi ada promotor, ada 2 co-promotor, kemudian ada 2 penguji bidang konsentrasi ya, internal Universitas Syahkola. Nah, jadi semua total ada 5. Ya. Kalau proposalnya disetujui, maka mahasiswa program doktor dapat melaksanakan penelitian disertasi. Nah, kapan ini sudah mulai dilaksanakan? Ya, di panduan ini diatur selambat-lambatnya pada semester 3. Pada semester 3 artinya sudah 1 tahun sudah kuliah ya, masuk semester 3. Nah, sudah mulai penelitian. Berarti menjelang masuk sudah proposal ya. Masuk semester 3 sudah proposal. Kemudian dilaksanakan maksimal 18 bulan. Kemudian sudah termasuk di dalam 18 bulan itu sudah termasuk penulisan disertasi, kemudian juga membuat draft mungkin atau publikasi pada jurnal internasional berreputasi. Nah, tentu penelitian disertasi dilaksanakan di bawah bimbingan promotor. Ya, tentu di panduan ini mengharapkan ada perhatian ya daripada promotor dan co-promotor untuk terus memonitor dan mengevaluasi ya. Di sini dikatakan sekurang-kurangnya 1 kali lah pada tiap semester dan dilaporkan tertulis kepada koordinator program studi. Nah, kalau dalam setahun belum ada progres, maka mahasiswa doktor harus mengajukan kembali proposal penelitian disertai dengan judul baru. Apabila penelitian disertasi telah selesai, maka dilanjutkan dengan seminar hasil. Nah, sama mirip dengan tadi yang mahasiswa magister, pada saat mau seminar hasil ini, nah, maka sangat diharapkan mahasiswa doktor sudah menyelesaikan manuskrip atau draft artikel ilmiah yang berisikan sebagian atau seluruh substansi disertasi. Kemudian tim penguji seminar hasil penelitian itu ada 5,
yaitu promotor sebagai ketua, kemudian Q1, Q2, kemudian penguji bidang konsentrasi 2 orang. Oke. Nah, kemudian untuk mahasiswa S3, nah ini ada 2 ujian, yaitu ujian disertasi tertutup dan ujian disertasi terbuka atau ujian promosi. Nah, juga sama seperti tadi, kalau mahasiswa S3 memiliki artikel dengan kuartil Q1, nah itu juga boleh untuk tidak ujian disertasi terbuka atau promosi ya. Nah, itu pun juga harus dengan persetujuan daripada promotor. Nah, tentu ada satu instrumen nanti yang harus diisi. Kalau promotornya setuju, maka boleh tidak ujian promosi. Nah, kenapa harus ada persetujuan promotor? Nah, kadang-kadang penelitiannya ini bagus, sangat berhubungan dengan stakeholder, pemerintah atau dunia industri dan sebagainya, sehingga kadang-kadang promotor ingin agar penelitian itu juga disampai langsung ya kepada stakeholder. Maka promotor meminta ujian promosi. Nah, kemudian berikutnya masih ada waktu, Bu? Ya. Nah, di ujian tertutup sebentar ini saya cek dulu. Ini kondisi baterainya bisa diambil charger di kamar. Ada 13 menit waktu charger saya, sebentar. Mohon maaf. Ya. Nah, tadi kan ada 2 macam ujian ya, ujian tertutup dan ujian promosi. Nah, kalau ujian tertutup, ini semacam seorang calon doktor ya, ini mempertahankan ya penelitian disertasinya. Jadi defense ini. Nah, ini kalau di panduan ini memang ketika Anda akan ujian tertutup, ya minimal artikel ilmiahnya itu sudah disubmit, ya sudah dikirim ke jurnal, sudah sempat direview dan punya tanda-tanda bahwa akan diterima. Nah, itu boleh ujian tertutup, itu dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi hari ini, tolong diperhatikan surat edaran wakil rektor bidang akademik. Kemudian tim komisi ujian disertasi, ujian tertutup itu terdiri dari 7 orang. Itu di sini ada ketua sidang yang dipimpin oleh dekan, kalau di fakultas dekan, atau di pasca sarjana oleh direktur. Kemudian tentu ada tim promotor, ada 3 orang ya, promotor, Q1, Q2. Kemudian ada penguji konsentrasi, keilmuan itu 2 orang, dan penguji eksternal. Ya, keilmuan juga, tapi dari luar USK. Nah, tentu yang dari luar USK ini juga ada kriteria, yaitu prodinya itu akreditasi minimal B atau sangat baik. Ya. Kemudian ujian disertasi ya tentu dipimpin oleh dekan kalau di fakultas atau direktur di pasca sarjana. Kalau para dekan direktur berhalangan bisa diwakilkan kepada wakil direktur atau wakil dekan. Itu ujian tertutup. Nah, apabila ujian tertutup selesai, maka selanjutnya mahasiswa S3 harus lanjut lagi ke ujian promosi ya apabila tidak ada artikel ya dengan kuartil Q1. Nah, ujian promosi ini ya sebenarnya untuk mempromosikan seorang dokter baru ya. Ya. Jadi semacam diseminasi kajian hasil kepada stakeholder. Nah, makanya yang berlaku sekarang di program pasca sarjana itu kita sharekan ya secara streaming melalui YouTube ya. Nah, sehingga tidak hanya keluarga yang bisa nonton, tapi juga pihak-pihak lainnya yang berkepentingan bisa menyaksikan ya ujian promosi. Nah, kemudian ujian promosi ini di USK ya itu dipimpin oleh rektor. Oh, sudah baterainya belum hidup nih. Ada strom nggak? Nggak ada nih. Petit. Aduh. Oh. Ya, mohon maaf.
Jadi ujian promosi atau ujian terbuka itu dipimpin oleh Rektor Universitas Syahwala. Nah, kemarin kita juga mendengar bahwa itu pelaksanaannya itu akan dilaksanakan di rektorat, jadi di gedung rektor, ya, tidak lagi di pasca atau tidak di fakultas, jadi di gedung rektor. Kalau kondisinya kondusif, tidak pandemik, tentu juga dihadiri oleh stakeholder atau tamu lainnya, ya, pada dalam satu ruang. Nah, kemudian di sini pada saat ujian promosi, artikel ilmiah berstatus minimal diterima accepted, publikasi pada jurnal internasional berreputasi. Jadi mahasiswa S3 tetap harus JIB, ya, artikel pada jurnal internasional berreputasi. Nah, sedikit jadi satu, ya, tapi kecuali untuk program DEMAS, ya, yang mensyaratkan 2. Kemudian TOEFL-nya beratus atau IELTS 6. Nah, ini lagi-lagi ini yang berlaku di panduan. Nah, untuk ketentuan ini selalu lihat surat edaran yang terbaru. Untuk ujian promosi, tim pengujinya itu ada maksimal 8. Yang jelas ketua sidangnya adalah rektor, sekaligus penguji, ya. Kemudian di fakultas dekan atau di pasca, direktur pasca sebagai sekretaris sidang, kemudian promotor sebagai moderator, kemudian 2 co-promotor, 2 penguji bidang keilmuan, dan 1 penguji bidang keilmuan eksternal Universitas Syahwala. Di total ada 8. Nah, ini sudah saya sebutkan, yang ada di kotak merah tadi sudah saya sebutkan, ya, untuk boleh tidak ikut ujian promosi. Nah, nanti yang tidak ikut ujian promosi, itu yudisiumnya itu yang sudah berlaku di pasca sarjana kita, itu dilaksanakan dengan yudisium reguler. Kita ikut jadwal reguler. Sedangkan yang mengikuti ujian promosi, karena ini langsung dipimpin oleh rektor, maka setelah dinyatakan lulus ujian promosi, maka di saat itu juga langsung rektor melakukan yudisium. Jadi saat itu juga mahasiswa menjadi seorang doktor. Nah, ini khusus sedikit publikasi, ya. Jadi sudah saya singgung, ini khusus untuk doktor. Jadi artikel ilmiah pada jurnal internasional berreputasi sebagai penulis pertama, ya. Jadi di magister gitu juga sebagai penulis pertama, tapi tentu jenis jurnalnya tidak harus JIB, ya. Jadi juga ada pernah kejadian, ya, bukan mahasiswa penulis pertama. Kalau bukan mahasiswa penulis pertama, maka itu tidak bisa kita anggap sebagai sebuah luaran yang pemenuhan kewajibannya tidak bisa dianggap. Jadi mahasiswa doktor atau mahasiswa magister itu publikasinya sebagai penulis pertama. Nah, ini apa pengertian JIB, ya, Training Scopus atau Web of Science. Kemudian artikel ilmiah yang dipublikasikan, ya, itu adalah hasil penelitian disertasi. Jadi tidak boleh mensubmit atau sebagai bukti sudah keluar artikelnya itu nggak ada hubungan dengan isi penelitian disertasi atau penelitian tesis. Di artikel yang itu harus berhubungan dengan penelitian, ya, penelitian tesis atau penelitian disertasi. Nah, kemudian nama promotor, co-promotor harus dicantumkan. Jadi, ya, harus kita tulis di dalam artikel tersebut. Promotor bisa, ya, dijadikan sebagai penulis korespondensi, ya. Kemudian, nah, masalah afiliasi. Afiliasi penulis pertama artinya kan ini mahasiswa, ya. Nah, baik mahasiswa magister atau mahasiswa doktor itu afiliasinya harus Universitas Syahwala. Ya. Jadi betul-betul harus ditulis Universitas Syahwala, jangan diinggriskan, ya. Karena kita submit di jurnal bahasa Inggris, ya. Nah, jadi tidak perlu diinggriskan, tetap Universitas Syahwala. Jadi itu ada SK rektornya, ya. Jadi kita ingin besarkan nama Universitas Syahwala. Kemudian penulisan afiliasi penulis pertama pada setiap artikel yang dipublikasikan. Nah, ini urutannya seperti ini. Jadi nama program studi,
kemudian diikuti nama fakultas atau program pascasarjana, Universitas Syahwala. Nah, sebagai contoh kita ambil yang I2 ini ya untuk program multidisipliner, misalnya program studi doktor matematika dan aplikasi sains, program pascasarjana Universitas Syahwala dan Banda Aceh Indonesia. Jadi ada nama prodinya, nama fakultas atau program pascasarjananya, kemudian nama Universitas Syahwala. Nah, ini kita atur seperti ini supaya sama gitu, standar. Nah, ini makin kecil tulisannya ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa di pascasarjana pun itu juga ada penjaminan mutu. Jadi di sini hari ini dikomando oleh Bu Ihwana ya. Nah, kenapa penjaminan mutu ini harus ada? Ya, kita ingin mengontrol kualitas atau mutu dari akademik ya. Akademik itu berarti pengajaran atau kuliah ya, kemudian juga penelitian. Nah, di sini mungkin juga ini pengetahuan untuk para Bapak Ibu Kaprodi. Nah, itu di setiap prodi itu ya para mahasiswa juga harus tahu itu ada TPMA, ada tim penjaminan untuk akademik ya. Nah, Pak Nudin. Ya, Pak Nudin Kamis. Nah, kemudian, saya memberikan yang warna biru ini, ya. Jadi di penjaminan mutu ini ya minimal Pak Kaprodi juga melakukan koordinasi akademik sekurang-kurangnya 2 kali di awal dan akhir semester. Kemudian mengusulkan, jadi ini tugas-tugas daripada prodi ya, mengusulkan nama-nama pembimbing, promotor, kopromotor, anggota dan penguji untuk setiap mahasiswanya kepada atau direktur, kemudian memantau mahasiswa di masing-masing program studi, memberikan peringatan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studi dan pada waktu yang telah ditentukan, dan mengusulkan untuk menerbitkan peringatan tertulis. Jadi mahasiswa itu paling dekat ya di induknya, yaitu di prodi. Nah, jadi mahasiswa itu paling dekat dengan prodi, sedangkan pascasarjana atau fakultas itu lebih dia berfungsi sebagai fungsi pengawasan dan koordinasi gitu. Nah, oleh karena itu fungsi kontrol itu ada di program studi. Nah, tentu untuk mengontrol ini harus direncanakan ya, direncanakan baik dari segi waktu ya, kapan harus dikontrol dan apa yang dikontrol dan dievaluasi. Nah, itu tanggung jawab koordinator program studi. Kemudian tanggung jawab pembimbing, promotor, kopromotor mungkin tadi sudah kita dengar ya. Tentu wajib membimbing mahasiswa sejak persiapan penulisan proposal hingga sampai ujian ataupun revisi sampai selesai lah. Ini tanggung jawab. Kemudian pembimbing utama, pembimbing pembantu juga mempunyai tanggung jawab sama ya. Oke. Sedikit lagi. Nah, di sini mengenai standar mutu tesis dan disertasi. Nah, pada hari ini kalau kita lihat memang panduan penulisan tesis atau penulisan disertasi itu yang kami amati antara satu prodi dengan prodi lain itu berbeda. Kenapa? Karena setiap prodi pada hari ini itu memiliki panduan penulisan tugas akhir yang masing-masing ya. Jadi mungkin contoh perbedaan di salah satu prodi cara penulisan daftar pusaka itu berbeda dengan prodi yang lain. Ada yang memakai angka atau memakai nama alfabet ya, urutan alfabet. Nah, jadi tidak ada satu keseragaman. Ya, apakah itu satu yang keliru harus disandarkan ya, nanti kita bisa sepakati. Nah, kemudian sebagaimana juga kita maklumi yang sudah berlaku bahwa setiap karya ilmiah ya yang menjadi syarat untuk dilaksanakannya ujian akhir baik tesis maupun ujian disertasi, maka itu harus direview dulu. Jadi di pascasarjana ini itu mempunyai tim
yang melakukan review atas artikel ilmiah. Jadi pengertian artikel atau karya ilmiah, ya, karya ilmiah di sini pengertiannya adalah termasuk disertasi, tesis. Nah, itu karya ilmiah ditambah dengan artikel yang terbit di jurnal. Nah, kalau untuk tesis dan disertasi itu kita lakukan Turnitin, ya, kita lakukan Turnitin. Kita ingin memastikan bebas plagiasi, ya, dengan tingkat kemiripan ya kurang dari 30%, ya, tidak termasuk abstrak dan daftar pustaka. Nah, itu diperiksa. Sedangkan kalau dia sudah publikasi, artikel sudah publikasi terbit di satu jurnal, nah itu mungkin kita tidak, selama ini kita tidak Turnitin, ya. Nah, kita sudah yakin, ya, sekarang sudah terbit. Nah, kemudian itu menjadi tanggung jawab wakil dekan bidang akademik, ya, masalah verifikasi tersebut. Dan kemudian setelah diverifikasi, oke, itu masih lagi berlapis, dikirim lagi ke wakil rektor bidang akademik, terutama yang S3. Nah, kita ingin betul-betul menjaga luaran atau karya ilmiah daripada mahasiswa doktor itu betul-betul bebas plagiasi. Jadi setelah diverifikasi oleh tim di Faska atau di fakultas, kemudian dikirim lagi ke wakil rektor bidang akademik untuk mendapat persetujuan. Oke, ini yang terakhir. Nah, sebenarnya tadi kita sudah mendengar bahwa pendidikan magister itu 2 tahun, ya. Bisa dilaksanakan dalam 2 tahun, kemudian pendidikan doktor bisa dilaksanakan dalam 3 tahun. Nah, di sini kita coba di panduan ini membuat semacam timeline daripada untuk yang sekarang kita lihat yang magister, ya. Nah, jadi di sini sesuai 2 tahun tersebut berarti ada 4 semester. Nah, ya, semester 1, 2, 3, dan semester 4. Nah, di setiap semester itu kita buat laporan kemajuan studi, ya. Jadi kita minta laporan kemajuan studi. Nah, ini siapa yang melakukan ini? Ya, ini pengawasan tadi seperti saya sampaikan, pengawasan itu dilakukan oleh fakultas atau oleh pasca sarjana, ya. Nah, jadi di setiap semester kita minta laporan kemajuan, ya. Jadi kalau magister ada 4 semester berarti ada 4 kali laporan kemajuan. Nah, khusus di program pasca sarjana kita sudah coba membuat sistem online-nya, sedang dalam proses. Nah, sebagai contoh, untuk laporan kemajuan 1, bukti dia sudah tahap 1 sudah dilalui, itu artinya dia sudah sudah mengajukan draft proposal penelitian magister. Nah, jadi bukti kinerjanya itu cukup mengupload draft proposal dan SK pembimbing. Nah, itu dianggap sudah memenuhi laporan kemajuan 1. Nah, sedangkan untuk semester 2, nah itu laporan kemajuannya itu berupa berita acara dan daftar hadir seminar proposal. Artinya di semester 2, ya, itu di akhir-akhir mungkin itu sudah seminar proposal. Nah, akibat ada seminar proposal maka ada berita acara dan daftar hadir seminar proposal. Nah, itu yang diupload ke sistem. Dan semester 3 gitu juga. Semester 3 ini itu dokumen yang diupload adalah laporan kemajuan, berita acara, dan daftar hadir seminar hasil. Jadi di semester 3 berarti sudah ada seminar hasil yang mahasiswa magister. Dan di semester 4 itu yang dokumen yang diupload adalah status publikasi berisi acara dan daftar hadir ujian tesis. Nanti di semester 4 sudah ujian tesis. Nah, ini kan program yang 2 tahun, ya. Nah, dan kenyataan bisa lebih. Nah, jadi kita di panduan ini kita mengambil yang idealnya, ya, S2. Itu juga dengan program doktor. Ini kan dia 3 tahun atau 6 semester. Nah, jadi ada laporan kemajuan studi 1, 2, 3, sampai 6. Dan setiap laporan tahapan itu jenis dokumen yang kita minta itu berbeda-beda. Nah, ini upaya untuk mengontrol atau mengevaluasi, ya, proses kemajuan penelitian tesis dan disertasi sehingga kita bisa menekan, mengurangi orang-orang yang bermasalah di akhir nanti masa studinya mau habis tapi belum apa-apa, ya, proposalnya belum, itu atau ya penelitiannya juga belum dan sebagainya. Nah, jadi kita mencoba
mengontrolnya ini ya. Tadi saya katakan tugas prodi ya, maka kita bantu prodi dengan membuat satu sistem. Nah, akhirnya ini yang diharapkan oleh semua mahasiswa dapat di yudisium. Nah, yudisium itu adalah itu menyatakan bahwa semua mahasiswa kita sebagai mahasiswa terus sudah lulus ya, sudah lulus, sudah bisa menyandang gelar doktor atau gelar MSI ya, gelar magister. Nah, di pascasarjana yudisium ini bisa dibuat tiap bulan. Ya, di USK juga tiap bulan bisa dibuat yudisium. Tapi di pascasarjana yang kalau jumlahnya cukup, mahasiswanya kita bisa buat setiap bulan. Baik, demikian saja saya pikir beberapa poin. Mudah-mudahan banyak jelasnya, tapi kalau jika masih ada yang belum jelas, dapat kita diskusikan. Demikian saya kembalikan mic ini kepada Ibu Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sahrunur sebagai Wakil Direktur 1 Pascasarjana yang menangani bidang akademik. Baik, sama-sama kita mendengarkan dan sebenarnya bisa membaca. Tapi beberapa hal yang inti tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan adalah mulai dari bab 7 ya, mulai dari evaluasi, dosen, kemudian kurikulum. Nah, yang paling penting sebenarnya yang detik-detik tadi terakhir. Bagaimana sih mahasiswa ataupun kaprodi dengan TPMA-nya bisa memonitor daripada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Karena yang diharapkan IKU Pascasarjana itu memang betul ya, syaratnya 2 tahun untuk S2, 3 tahun untuk S3, tapi itu jarang sekali yang pas waktunya. Nah, sekarang bagaimana dengan mengetahui strategi daripada panduan akademik dan dijelaskan bahwa setiap semester dimulai dari semester 3 ya, 2 sudah mulai proposal, kemudian 3 melaksanakan, 4 sudah publikasi. Nah, saya rasa dengan mengetahui inti-inti tadi, kita sendiri bisa menyusun motivasi saya bagaimana, strategi saya bagaimana, itulah yang diharapkan. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, silakan dulu sebelum saya sambung yang lain. Dari mahasiswa boleh, dari kaprodi atau dosen. Karena peserta kita pada hari ini tadi maksimumnya 88 orang. Kalau kita lihat peserta jumlah total daripada mahasiswa itu adalah 450. Jadi yang hadir pada hari ini hanya mencapai ya 18 sampai 22%. Yang sebenarnya kita harap bisa sampai 50%, tapi nggak apa-apa karena kesibukan atau mungkin kurang sosialisasi ya. Sebenarnya di Kaprodi dan admin sudah kami harapkan untuk dapat menyebarkan berita ataupun informasi ini kepada mahasiswa. Silakan siapa yang mau bertanya. Oh, ini Pak Bustami. Ini ada Pak Direktur. Dari MAP, Magister Pendidikan. Sampai saat ini belum keluar SK. Padahal sudah 2 bulan diusulkan. Oh, ini ya. Dan ini sudah hampir habis semester 4. Gimana solusinya? Ini memang hambatan ya dalam pengusulan SK. Oke. Nah, pertanyaan dari Pak Bustami. Terima kasih. Mungkin dikumpulkan dulu yang lain. Ya, walaupun 2 bulan belum turun SK, tapi Bapak jangan diam ya. Tetap harus melaksanakan apa-apa yang bisa. Karena pasti kalau usulan SK itu kalau nggak ada hal yang krusial, pasti di-okekan siapa pembimbingnya atau yang bagaimana. Silakan. Atau nanti sekarang kita dengarkan nanti penjelasan dari Pak Direktur apa hambatan-hambatan yang menyebabkan SK lama keluar. Silakan Pak. Nggak ada yang bertanya. Assalamualaikum.
semua, adik mahasiswa semuanya. Semoga sehat ya. Dengan pertemuan kita pada sore ini, mudah-mudahan ada perubahan kecepatan. Dan Ibu ada sekalian, kami selalu bagaimana Bapak Ibu atau sekalian itu cepat selesai di program pasar sebelumnya. Pak. Kami punya komitmen agar Bapak Ibu tidak berlama-lama di program pasca sarjana ini. Apabila ada kendala seperti tadi SK yang turun, itu silakan saja datang ke saya atau ke DO melalui Pak Doni, ya Komisi Lama sampai 2 bulan. Karena sistem penatausahaan sekarang itu adalah kita melalui melalui sistem elektronik ya namanya itu. Jadi Sindi namanya gitu. Jadi kita bisa trace di mana posisinya. Memang selama ini mungkin dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini Bapak Rektor mau tanda tangan itu sekaligus gitu. Jadi dia akan tanda tangan semua surat-surat itu yang sifatnya satu seragam, contohnya kalau SK maka dia akan tanda tangan sebulan sekali begitu. Meskipun kita sudah mengeluh karena kalau sebulan sekali itu kan bisa menghambat percepatan kegiatan gitu. Karena ada dosen tidak mau melakukan bimbingan atau tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada SK. Ya. Tapi percayalah ya, kalau SK itu sudah dikeluarkan oleh PPS ya sudah mengajukan ke rektorat, itu insya Allah belum ada perubahan gitu. Dan kalau ada perubahan mungkin tentu Pasca akan bertanggung jawab mengapa itu terjadi perubahan gitu. Ya, kita akan mengawal sampai kalau ada perubahan-perubahan tersebut gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, itu nanti kita akan juga membuat help desk atau nomor WA pengaduan gitu ya, pengaduan melalui bulan 3 ini. Semoga nanti kalau ada seperti tadi SK atau keluhan apa saja itu bisa di WA ke nomor tersebut gitu. Jadi ada nomor pengaduannya gitu. Atau mungkin ada cara-cara lain dari Bapak Ibu yang punya pengalaman, atau karena kami percaya mahasiswa di Pasca ini adalah umumnya pejabat-pejabat kan gitu. Jadi tentu sudah punya pengalaman di instansi masing-masing. Silakan memberikan input kepada kami. Insya Allah kalau itu memang lebih baik kita akan adopt gitu. Demikian mungkin yang bisa saya berikan. Mungkin silakan kalau ingin bertanya lagi. Di sini hadir itu Pak Wadir 1 saya bidang akademik, SDM saya dan juga tata usaha saya begitu. Sedangkan Wadir 2 itu memang tidak langsung berhubungan kita dan juga pada hari ini keluar daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Darusman. Kita sama-sama sudah mendengarkan, kami juga dari Pasca Sarjana memang inginnya cepat ya surat-surat ataupun SK-SK, namun karena sistem yang sekarang model modal suratnya pun tidak lagi surat satu persatu, tapi kami akan memberikannya ke dalam suatu SINDE ya, SINDE, sistem informasi dengan berbasis digital. Nah, jadi kemudian ada pertanyaan dari Firman Hadi ini satu, boleh bagi sedikit, banyak juga boleh nih ya, tentang akselerasi S2 ke S3 nih, apa syaratnya atau bagaimana nih Pak Direktur? Ini pertanyaannya. Percepatan untuk S2 ke S3, apa PDMS? Ini akselerasi ini apa untuk mahasiswa PMDSU atau gimana nih? Tapi kalau kita lihat ini mahasiswa S2 kayaknya nih Pak Firman Hadi ini. Mau lanjut ke S3 gitu. Atau yang mana ini? Mohon diperjelas. Yang kita tahu akselerasi itu adalah dari S1 ke S3 gitu. S1 ke S3 begitu. Kalau S2 ke S3 belum gitu ya. Akselerasinya ya. Assalamualaikum, mohon izin Pak. Saya Firman, mahasiswa MPL.
manajemen pengelolaan lingkungan. Tadi waktu presentasi saya ada mendengar tentang itu mahasiswa S1 bisa menyambung ke S2, kemudian S2 itu bisa menyambung ke S3. Apakah ini termasuk program akselerasi? Misalnya kalau S2 ke S3 saya juga belum tahu Pak ya, saya hanya mendengar tadi selintas ada program yang bisa melaksanakan S2 bisa menyambung ke S3, semacam terdengar tadi ada percepatan gitu Pak kan. Nah saya mau tahu informasi sedikit Pak yang mungkin bisa jadi dasar kan untuk pengembangan informasi selanjutnya tentang S2 ke S3 seperti apa itu Pak. Terima kasih Pak Kirman. Itu memang ada, tapi belum berlaku di program pascasarjana kita, Pak. Itu berlaku di pascasarjana di tingkat fakultas gitu. Mungkin yang ini dari fakultas teknik ya, kalau nggak salah saya itu ada S2 ke S3. Tapi saya sendiri belum tahu tentang bagaimana prosesnya begitu, karena kadang-kadang fakultasnya tidak memberikan sounding apa-apa, jadi kadang-kadang kita di sini terkejut-kejut begitu. Ya nanti Walir 2 saya mau coba mensinkronisasikannya Pak gitu ya. Mensinkronisasikannya bagaimana S2 itu bisa dipercepat ke S3 atau bagaimana gitu. Gitu. Kalau kita sendiri di pascasarjana belum ada tuh Pak. Ya belum ada Pak Iman ya. Gitu kalau misalnya Pak Iman dari MPL itu mau cepat ke DIT itu bagaimana itu? Itu belum ada programnya kita. Mungkin kalau ada nanti di teknik sudah ada. Tapi saya nggak tahu juga teknik itu di S3 itu di bawah kita gitu, bukan di bawah fakultas. S2 di bawah fakultas, S3 di bawah kita gitu. Tapi mereka sendiri belum ada sinkronisasi kurikulum bersama kita begitu. Ya bagaimana nanti insya Allah kita akan catat, nanti mungkin Pak Wadir satu saya bidang akademik khususnya itu akan mencoba mensinkronkan program-program tersebut gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kirman ya. Oke, baik. Mungkin ada sambungan atau tambahan dari Pak Direktur Akademik? Atau mungkin dari Pak Sarunur, Akademik, ada mendengar, saya nggak mendengar, tapi nggak itu, karena saya pikir itu wilayahnya. Biasanya, saya tidak itu mengintervensi gitu. karena ini ada jawaban juga nih, bisa melalui program PRUUPD. Mungkin bisa dijelaskan dari hubungan dengan lembaga penelitian ya, PRUUPD itu. Ya, jadi udah mati. Ada sekarang. Salam Bu Ikhwana. Pak Gani, ada dengar suara Pak Sarunur? Lagi mood itu Pak Sarun. Lagi mood Pak Sarunur. Oh iya. Oke. Bang, ya kok udah tua-tua ini susah kali Pak. Ya, baik. Jadi ada dua program tadi ya untuk percepatan doktor. Nah, percepatan doktor itu ada PMDSU dan PRUUPD. Nah, PMDSU punya pusat, PRUUPD punya USK. Nah, mahasiswa yang melamar itu boleh fresh graduate dari S1 atau juga boleh mahasiswa magister, S1-nya ke doktor. Nah, itu mungkin yang Mas Firman tadi ya. Nah, dari dia mahasiswa magister, kemudian dia bisa lanjut ke doktor, artinya dia melamar di program PMDSU dan PRUUPD tersebut gitu. Nah, itu ya program akselerasi. Ya. Satu lagi yang fast track itu jalur cepat. Nah, itu untuk mahasiswa S1
yang umumnya dari semester 7 dia bisa nambah 1 tahun lagi kalau salah ya, 1 tahun lagi sehingga dia bisa selesaikan S2-nya gitu. Jadi S1-nya udah mau selesai tapi tambah 1 tahun lagi untuk menyelesaikan S2. Dan itu syarat ketentuan berlaku gitu. Jadi ada seleksi ya. Ya. 1 semester nggak bayar SPP. Yang untuk yang S2-nya tidak bayar SPP atau semester kata Bu Husni nih. Mungkin demikian ya, silakan. Ya, baik. Mungkin kita pernah dengar ya fast track ya gitu ya. Dari S1 bisa langsung ke S2. Mungkin target kerjasama ke depan kita juga. Tapi kalau dari S2 ke S3 itu yang tadi sudah dijelaskan. Oke, Tirahma udah raise hand. Kemudian sebentar lagi ya mungkin waktunya. Sebelumnya juga ada Rahmat terkait dengan apa namanya ini program studi doktor ilmu pertanian tahun 2022, salah satu mahasiswa nih ya. Ada kerjasama beasiswa untuk dosen dan program doktor, apa saja? Ya. Apakah ada mungkinnya kerjasama beasiswa untuk dosen dan program doktor? Mahasiswanya mungkin ya, melalui dana LPDP atau Kemendikbud, itu pasti ada nih ya. Kita juga baru-baru ini ada hibah program doktor dan program hibah magister, itu bisa dijalanin diikutin informasi-informasi yang baru berakhir kemarin. Silakan Tirahmah untuk memberikan pertanyaan. Tadi apa kira-kiranya? Tirahmah ini alumni KSDL ya, sudah semester berapa nih? 4, 5? Semester 6 Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Semoga Ibu dan Bapak-Bapak, Profesor Darusman, Pak Abdul Ghani, Pak Syarun Majid, semoga semua sehat selalu Pak. Amin. Alhamdulillah saya sudah semester 6 Pak. Sudah semester 6 dan baru menyelesaikan seminar proposalnya baru kemarin Pak. Jadi saya sangat menarik Pak. Saya berharap mungkin tahun sebelumnya saya sudah dapat panduan ini ya Pak ya. Tapi baru tahun ini diadakan untuk panduan akademik program pascasarjananya. Mungkin kalau misalnya kemarin saya bisa lebih cepat gitu Pak. Jadi Ibu Bu Ikhwana, Pak Profesor Darusman, Pak Abdul Ghani, ada satu pertanyaan karena ada kebetulan ada saudara yang berniat untuk mengambil pascasarjana untuk tahun ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada program seperti yang dulu pernah dilaksanakan Pak waktu sebelum tahun 2017 pernah diadakan oleh program pascasarjana non tesis Pak. Jadi master tapi non tesis, jadi tanpa tesis gitu Pak. Apakah untuk ke depan ada kemungkinan untuk diadakan program seperti itu Pak? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Jadi sejak tahun berapa ya? 2005 atau waktu saya masih di menjabat Waldir 1 bahwa kuliah by course ya, artinya hanya kuliah saja itu tidak dibenarkan lagi gitu. Jadi makanya dulu itu dan juga ilmu ekonomi itu umumnya kan mereka by course ya. Akhirnya mereka harus merubah dalam bentuk by research gitu, dengan penelitian gitu. Dan sampai saat ini itu belum ada perubahan aturan tersebut gitu. Jadi tetap dengan melakukan penelitian. Jenis penelitiannya bagaimana? Jenis penelitian itu kan banyak Bu ya, ada penelitian by eksperimen, kemudian survei dan juga kalau orang sosial itu kan banyak dia tuh metode kualitatif, kuantitatif itu kan apakah hanya menggunakan kuesioner dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi untuk jabatan Ibu ya by course tidak ada lagi Ibu gitu. Oh tidak ada lagi ya Pak ya? Semua by research gitu. Baik Pak. Nanti atau bisa saya Pak Wadir 1 ada perubahan itu karena ini perubahan panduan baru ya. Oh ya, keterlambatan panduan baru ini Bu bukan kesalahan kami. Memang
panduan itu siap nggak siap gitu Bu, gitu ya. Siap nggak? Karena perubahan tuh siap nggak siap, akhirnya kita mendesak supaya dipadai gitu. Memang nggak akan siap, ya kan gitu. Jadi akhirnya ini baru siap gitu ya. Itu pun belum ada tanda tangan ya. Sudah final ya. Oke, udah final Ibu gitu. Jadi ini baru finalnya Ibu gitu. Jadi udah ya. Gitu ceritanya. Ya, alhamdulillah Pak, ini sangat berguna buat saya Pak, karena saya baru proposal kemarin, jadi ketika saya mempelajarinya dan bisa memberikan motivasi yang besar, sama seperti Ibu Ikhwana bilang tadi Pak. Jadi saya harus melakukan bimbingan sebanyak 6 kali setelah proposal untuk berlanjut ke dalam penelitian dan tesisnya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas ini. Nanti kalau Ibu ada kesulitan, silakan aja datang langsung kemari. Nanti mungkin Bapak Ibu ini dan saya sendiri bisa langsung bimbingan juga bagaimana membuat proposal, bagaimana itu dengan baik ya. Yang penting kalau ada kesulitan jangan dibiarkan ya di dalam kesulitan itu terus membesar ya, snowball gitu ya. Silakan datang kemari. Insya Allah semua itu bisa kita selesaikan. Ya. Baik, terima kasih banyak, Bro. Terima kasih banyak. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini dari Pak Effendi terkait dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum ujian tesis. Misalnya publikasi, artikel, apakah semua itu sudah diatur secara sistem atau masih manual? Itu mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Sarun. Mungkin dijelaskan sekali lagi Pak Sarun dengan singkat dan lugas. Terima kasih. Untuk saat ini masih semi manual ya. Nah artinya mahasiswa kita minta untuk mengirimkan ilmiah secara melalui email, kemudian kita verifikasi. Nah tapi mungkin dalam waktu ke depan ini lagi proses. Ya ini juga lama juga buat program aplikasinya. Jadi kalau aplikasi sudah siap itu semua dokumen yang disyaratkan untuk ujian itu tinggal diupload oleh mahasiswa. Nah, jadi semua dokumen ada di sistem. Dia akan full sistem nanti. Mungkin itu. Oke, jadi masih semi manual ya. Semi manual, kenapa saya katakan semi manual? Karena ada via email. Jadi kami dari bidang akademik juga menerima email dari Bapak Ibu sekalian dengan usulan permohonan, kemudian meng-attack file daripada artikel dan lain sebagainya. Jadi itu sudah ada sebenarnya draft ataupun beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu bisa dilihat nanti di web kita apa sih persyaratan-persyaratan yang untuk ujian sidang, untuk ujian tesis. Oke, silakan Pak Indra Mawardi yang sudah raise hand. Terima kasih Bu Ikhwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini aja Pak. Ini kita kan USK ini ada pergeseran semester ini ya. Jadi seharusnya semester kita, misalnya semester ganjil, berakhir di Maret. Kemudian sekarang jadi di Januari jadinya. Sehingga itu akan mempengaruhi perhitungan masa studi. Bagaimana cara menghitung masa studi yang seperti kami yang sudah berjalan. Kami misalnya, kami di DIT masuk pada tahun 2019. Kalau seharusnya masa studinya itu berakhir, kita katakanlah 3 tahun itu di Agustus. Tapi sekarang kan menjadi masa terakhirnya itu di Juni. Itu karena ini berhubungan juga dengan pemberian beasiswa. Bagaimana dengan beasiswa? Apakah mengikuti semester lama, cara perhitungan lama, atau perhitungan baru? Terima kasih. Itu aja dulu, Bu. Terima kasih Pak Indra, gitu ya. Sebenarnya kita tidak ada pergeseran, Pak. Ada percepatan tuh Pak, gitu ya. Iya. Sedianya itu Pak Rektor minta tanggal berapa ya? Tanggal 7 Januari kalau nggak salah itu dimulai semesteran. Akhirnya geser rapat kedua tanggal 15. Geser lagi sampai ketiga kali geser itu Bu, Pak gitu. Tapi tanggal 22 kalau nggak salah ya. Itu akhirnya. Jadi ada percepatan Pak karena kita ingin mencoba itulah mencoba mengikuti tahun anggaran gitu. Ini tahun anggaran itu yang pertama gitu ya. Yang masalah efektifnya itu
perhitungan sama seperti biasa Pak, itu tidak ada yang kita selalu kalau ada perubahan itu tidak boleh ada yang dirugikan untuk terhadap mahasiswa begitu. Jadi kalau misalnya ada dirugikan, kalau Bapak merasa terugikan, silakan ketemu kami Pak gitu. Jadi jangan khawatir. Setiap perubahan itu sudah konsensus, setiap perubahan tidak boleh merugikan mahasiswa gitu. Kemudian yang tentang beasiswa, ini beasiswa mana Pak? BBDN atau LPDP atau BPSDM gitu? BPPDN Pak. Hah? BPPDN. Oh BBDN, oh itu nggak ada masalah Pak. BBDN itu akan BBDN itu kan dari kita untuk kita tuh Pak. Artinya kita bisa call mereka gitu, karena itu kan dikti itu kan bukan hanya memikirkan kita juga, memikirkan semua gitu. Dan di sini ada Pak Joni sebagai hubnya untuk BBDN, dia bilang nggak ada masalah Pak, itu perhitungannya begitu. Ya. Jadi yang penting kalau ada masalah, kalau ada Bapak Indra dirugikan, silakan ketemu kami Pak gitu. No problem Pak. Ya, Insya Allah bisa kita selesaikan gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Ini waktu sudah azan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu bertanya, silakan di WA saja ke Ibu Ikhwana atau juga langsung datang kemari. Insya Allah kami akan dengan senang hati menerima Bapak Ibu gitu. Tapi tentu karena kita semua juga ini dosen by appointment gitu, ya. Jadi jangan tiba-tiba datang tanpa ada appointment, itu bisa jadi Pak Sardono sedang mengajar, saya sedang penelitian, Ibu Ikhwana sedang membimbing gitu. Jadi kalau dibuat appointment atau melalui Bu Ikhwana, silakan. Insya Allah kita akan bisa bertatap muka dengan prokes ketat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik ya, kita sudahi acara kita pada hari ini. Bu Ikhwana. Boleh, ada sedikit aja. Pak Sarun, ada pertanyaan di chat sedikit aja tentang afiliasi ya. Itu sebagai penulis pertama, jadi pertama ditulis yang program studi di Pascasarjana untuk sekolah. Ya, kalau misalnya dari Malikul Saleh misalnya contoh ya, kemudian boleh menulis afiliasi kedua gitu. Nah, tidak perlu menulis sebagai mahasiswa doktor atau itu dosen itu tidak perlu. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi kita yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana cara kita bisa dapat menyelesaikan studi secepat-cepatnya tanpa mengurangi mutu. Jadi mutu itu sebenarnya bukan hanya ketua penjaminan mutu yang bertanggung jawab, tapi adalah termasuk ketua prodi dan TPMA. Bagaimana cara saat ini saya belum juga, ini ada Kaprodi, belum pernah juga melihat laporan kemajuan dari Kaprodi yang dikaitkan dengan mungkin dilaporkan oleh TPMA ke penjaminan mutu. Sejauh mana perkembangan mahasiswa yang telah naik proposal, dia dapat menyelesaikan studi dengan secepatnya ataupun telah melakukan penelitian dan publikasi. Itu satu hal yang mungkin yang perlu kita catat. Nah, kemudian di bab 13 sebenarnya ada satu bab itu pengabdian kepada masyarakat. Di dalam Pascasarjana ini apalagi kata Pak Direktur nih banyak pejabat, banyak yang kerja di dinas ataupun dosen. Bagaimana caranya kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saat ini jarang ada, tidak pernah ya, ataupun saya jarang melihat selama saya 2 tahun di sini, kerjasama melakukan pengabdian. Ya, baik bersifat penyuluhan, pelatihan maupun pendampingan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang punya konsep ataupun marilah kita bicarakan untuk kita melakukan pengabdian. Jadi sama-sama mengajak dosen pembimbingnya atau dosen lainnya bagaimanapun yang di lingkungan Pascasarjana untuk kita melakukan aktivitas pengabdian. Karena hal itu juga perlu nantinya diakreditasi, ditanya bagaimana kinerja ataupun kita pernah nggak kita melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dalam bentuk apa. Kemudian beberapa kemajuan studi udah saya rasa cukup ya. Saya akhiri pertemuan ini dengan memberikan pantun, azan juga sedang bergaung. Ayo berlari kencang, berpacu dengan waktu, jangan sempat ketinggalan gerbong kereta. Kerja ya, kerja oke. Tapi pendidikan itu harus nomor 1 demi kemajuan bangsa dan negara dan akhirat kita. Oke, saya tutup acara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam sehat semuanya. Mantap sekali pantunnya. Terima kasih. Selamat Pak Haji. Terima kasih, Pak. Mari kita minum-minum dan makan bersama dulu. Baiklah. Baiklah.